Menurutku, memang lumrah apabila seseorang merasa ingin dipuji oleh lawan jenisnya sebagai bentuk mencari perhatian, dan selebihnya mungkin ingin disukai oleh salah satu dari mereka. Tapi salah-salah hal itu malah bisa membuat celaka dan menjadi bumerang untuk pribadi yang menjalaninya. Seperti apa yang dulu pernah aku alami. Nama aku Firdaus. Kejadian yang aku alami ini terjadi saat aku duduk di bangku SMP. Saat itu, ku ingat adalah hari Rabu. Aku hendak pergi ke rumah Mega di daerah Ngamprah untuk latihan tari. Karena memang saat itu ekstrakurikuler tari kami akan mengadakan pertunjukan. Tapi sayangnya hari itu aula sedang dipakai ekstrakurikuler lain. Jadi akhirnya kami pun berinisiatif untuk latihan di rumah Mega, di mana rumah Mega cukup besar dan cukup untuk kami latihan tari. Saat itu aku pergi bersama Hadi, dan singkat cerita sampailah kami di rumah Mega. Katanya teman-temanku memang sudah sampai di rumah Mega. Ketika di sana, ku pikir latihan sudah dimulai, tapi ternyata tidak. Kulihat Mega dan temanku yang lainnya sedang melihat-lihat video YouTube di laptop ketika itu. Dan ketika aku lihat lagi, ternyata mereka sedang melihat video-video hantu, penampakan. Di sana memang kebanyakan perempuan, dan mereka baru melihat segitu saja sudah ketakutan. Hanya video, pikirku. Sampai muncullah ide untuk menakuti mereka. Setelah melihat-lihat video seram dan penampakan itu, aku pun bilang, nanti kalau kalian nontonin video seram kayak gini terus nih, biasanya hantunya suka ikut loh. Beneran. Nanti pas tidur bakalan didatengin hantu. Terus si hantunya tuh kayak diem di pojok kamar, atau mungkin ngetok-ngetokin jendela kamu, atau tiba-tiba ada di kolong tempat tidur, terus di dalam lemari. Yang lebih serem nih, tiba-tiba pas meluk guling, ternyata pocong. Mereka pun berteriak ketakutan. Aku pun tertawa mendapat respon dari mereka. Akhirnya mereka berhenti menonton video-video itu, dan kami mulai latihan. Waktu pun berlalu. Sekitaran jam 5:30 sore, latihan pun selesai. Seiringan dengan itu, ketika akan pulang, hujan tiba-tiba saja turun. Terpaksa kami harus menunggu sejenak. Ketika itu hari pun sudah mulai gelap. Kami menunggu di teras rumah Mega yang cukup besar. Di halamannya terdapat sebuah pohon
yang sepertinya sudah tua karena besar, rimbun, dan nampak menakutkan, pikirku. Timbul lagi ide isengku untuk menakuti mereka. Aku bilang saja pada mereka, pas banget nih. Tadi habis nontonin video penampakan, terus malamnya kan hujan gini nih. Lihat tuh, itu kesukaannya hantu banget. Terus coba lihat tuh, di depan rumah si Mega nih ada pohon kan. Nah, si pohon ini gede banget nih, pasti ada penunggunya. Jadi salah satu di antara kita pasti datengin nih, gara-gara tadi udah pada nonton video sih. Kamu tuh tadi ikutin hantu loh. Mereka kali ini hanya cemberut menanggapiku. Temanku yang lain menepuk bahuku dan bilang jangan sompral. Ntar katanya kalau aku yang didatengin pasti takut. Enggak lah, saya emang gak takut kali. Gak kayak cewek-cewek ini nih, pungkasku sambil tertawa. Singkat cerita, kami pun berpamitan dan pulang. Saat itu Hadi bilang dia akan dijemput, jadi terpaksa aku pulang sendiri. Hujan pun mulai reda, hanya menyisakan gerimis saja. Aku pun lanjut berjalan sendirian pulang ke rumah. Aku berjalan agak perlahan, menghindari becekan genangan air yang cukup banyak. Ditambah jalan ketika itu cukup gelap. Sampai saat itu aku melewati sebuah rumah kosong. Ya, aku tahu memang rumah itu sudah lama kosong. Tapi entah kenapa malam itu ketika lewat rumah kosong itu, aku ada sedikit perasaan yang berbeda. Perasaan setiap hari lewat, bahkan ketika malam hari, tidak ada perasaan aneh. Aku berusaha cuek melewati rumah kosong itu. Dan ketika sudah melewati rumah itu, astaga, sekelebat kulihat ada kain putih yang melayang-layang. Dan ketika kulihat lagi, makin kaget aja. Ternyata hanya kain spanduk rusak yang terkena angin. Aduh, gara-gara tadi nih cerita-cerita hantu jadi parno sendiri deh. Nah, nggak benar juga sih. Aku malah jadi parno sendiri karena tadi selesai cerita-cerita horor. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Tak lama kemudian, aku pun sampai di rumah. Kulihat saat itu jam 8 malam lebih. Setelah bersih-bersih ke kamar mandi, aku pun bersantai di kamar. Aku menyalakan radio untuk mengisi malam yang sepi itu. Aku menikmati radio sambil mengambil posisi tidurku. Ya, berharap aku bisa ketiduran dan bangun sudah pagi. Sampai ketika sedang asik mendengarkan lagu-lagu,
suara cicak. Enaknya ngapain sih? Kupikir suara cicak biasa saja. Gitu, atau enggak ya paling nonton DVD atau enggak nonton TV yang aja gitu ya. Tapi ini agak janggal. Sekarang nggak punya pacar ya. Suara cicak ini terus saja berdecak Tapi kalau misalnya nggak punya dan pacar, membuatku tidak nyaman. orang tua aja, ya kan? Masih sayang dong. Ini mana sih ya? Dan pengen kan orang Aku pun bangun dan melihat ke sekitar kamarku untuk mencari cicak itu. Aku pun mematikan radio dan masang telingaku mencari sumber suara cicak itu. Tapi hasilnya nihil. Aku tidak menemukan cicak itu. Akhirnya aku matikan lampu dan kunyalakan lampu tidur yang ada di sebelah tempat tidurku itu. Dan coba tidak ambil pusing, aku pun langsung tidur. Sampai akhirnya saat itu aku pun berhasil tidur. Aku terbangun ketika mendengar suara cicak sangat jelas di telingaku. Ketika itu kulihat jam menunjukkan jam 2 pagi. Kulihat ke sekitar. Suasana masih sama seperti sebelumnya. Aku pun kembali berbaring. Dan ketika itu aku mencium seperti bau kemenyan yang sangat pekat mengisi seisi ruangan kamarku ini. Dan ketika itu tiba-tiba saja tubuhku susah digerakkan. Aku coba menggerakkan badanku tapi tetap saja tidak bisa. Nafasku pun kini menjadi sesak. Aku coba menggerakkan jempol kakiku. Dan ketika itu aku mendengar suara geraman. Suara apa itu? Aku coba angkat kepalaku. Dan ketika aku lihat, astaga, di pojok kamarku itu kulihat sesosok makhluk yang mengerikan. Tubuhnya sangat besar, tinggi, sampai ke langit-langit kamarku. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam dengan gigi yang bertaring, juga lidah yang menjulur panjang keluar. Matanya besar berwarna merah. Sangat jelas berdiri di pojok kamarku itu. Dan tangannya menjulur dan memegang kakiku dan berkata, "Nonton koi." Tidak ada yang bisa kuperbuat saat itu. Berdoa pun hanya sebatas terbata-bata saja. Hanya kata-kata yang terputus-putus yang keluar dari mulutku. Sampai akhirnya sosok itu semakin lama semakin mendekat dan seakan menembus badanku lalu seketika pandanganku gelap saat itu dan aku pun tak sadarkan diri lagi. Hingga ketika aku terbangun lagi,
Hari sudah pagi. Badanku basah penuh keringat. Singkat waktu aku pun sampai ke sekolah dan menceritakan apa yang kualami pada teman-temanku. Kata temanku bilang, memang jika mendengar ada suara cicak yang terus-terusan itu tandanya ada kuntilanak. Aku pun bilang, yang justru kulihat itu sosok hitam dan tinggi ya seperti genderuwo. Bukan kuntilanak yang sosok perempuan yang biasanya dilihat. Lanjut temanku berkata, genderuwo atau jin bisa menyerupai apapun, termasuk sosok kuntilanak. Nah, sepertinya aku diikuti penunggu pohon besar yang ada di depan rumah Mega. Mungkin karena aku sompral, akhirnya aku diikuti hantu itu. Pulang sekolah, aku pun segera mungkin meluncur menuju ke rumah Mega dan bilang, sekarang kamu sudah ada di rumahmu lagi ya. Maafin, saya tidak akan sompral lagi. Tolong jangan ikut saya lagi. Saya percaya kamu ada. Dan punten kalau misalnya saya sompral dan ngeganggu, tolong jangan ikutin saya lagi. Assalamualaikum. Begitu kataku di depan pohon besar itu. Dan untunglah setelah itu malam-malam berikutnya pun aku terbebas dari gangguan-gangguan horor atau gaib lainnya. Mereka memang ada. Nah, memang ketika kita membicarakan mereka secara tidak sengaja, mereka hadir. Mungkin ada yang suka atau sebaliknya tidak suka.